Halo, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Saya Dinda dari tim marketing Dexon. Jadi di video kali ini saya akan membahas yaitu PT Selera Selawang Sewu itu adalah anak perusahaan dari Dexon. Jadi di PT Selera Selawang Sewu itu memiliki banyak produk. Nah, yang salah satunya itu adalah Tormax. Tormax ini adalah pintu automatic door dari Swiss. Dia itu pintu pertama yang ada di Eropa pada tahun 1951. Bapak Ibu juga, ini Tormax udah sangat terkenal juga di Eropa. Nah, ini dia, kita lihat langsung saja. Pada tahun 1951 dia menjadi pintu pertama automatic door yang ada di Eropa. Lanjut, salah satu dari pintu automatic door itu ada revolving door. Revolving door sendiri ini biasa disebut dengan pintu berputar atau bergulir. Nah, Bapak Ibu, seperti ini contohnya. Ini biasanya cocok banget untuk ditaruh di pusat perbelanjaan atau hotel. Nah, Bapak Ibu, ini biasanya disebut dengan pintu 4 musim, dimana suhu yang di luar tidak bisa masuk ke dalam. Jadi yang di dalam suhunya itu bakalan tetap dingin kayak gitu, terus kayak knalpot dari motor dari luar itu nggak akan bisa masuk ke dalam. Nah, Bapak Ibu semua, jadi revolving door sendiri itu juga memiliki beberapa jenis tipe juga. Itu ada yang klasik maupun full glass. Nah, yang Bapak Ibu harus tahu, dari revolving door ini juga memiliki fitur keselamatan. Nah, dia juga ada memiliki sensor. Kalau yang klasik itu sensornya di atas, nah yang full glass itu sensornya ada di bawah. Bapak Ibu bisa diperhatiin perbedaan dari klasik dan full glass. Nah, di dalam revolving door ini juga dia memiliki tombol. Nah, Bapak Ibu, misalnya contohnya seperti ini, ada tombol, terus ada tombol darurat juga. Nah, Bapak Ibu, apa sih perbedaan yang tipe klasik dengan tipe full glass ini? Nah, yang klasik ini pertama dia didesain dengan klasik. Terus dia ada profil aluminium juga Bapak Ibu di sini. Terus dengan sistem breakout. Apa sih sistem breakout itu? Dia bisa secara berputar ataupun swing. Nah, ini yang untuk sistem swingnya Bapak Ibu, ini gambarnya. Nah, sedangkan dia yang berputar itu dia nanti seperti ini nih. Dia sistem berputarnya Bapak Ibu. Terus yang full glass ini dia itu perbedaannya, kalau yang klasik bisa di swing, sedangkan ini hanya bisa berputar Bapak Ibu. Tapi full glass sendiri dia tuh memiliki desain yang sangat elegan karena dia benar-benar clear karena dia ada kaca. Terus dia tuh ada lapisan baja itu tahan karat. Nah, ini ada technical datanya Bapak Ibu, dia bisa sekali masuk itu bisa 3 orang. Nah, ini dia. Oke, Bapak Ibu bisa kita lanjut. Habis itu ada pintu sliding door. Di mana sliding door sendiri ini Bapak Ibu pasti sudah sering lihat, udah umum banget digunakan kayak di hotel ataupun di pusat perbelanjaan. Terus sliding door ini dia tuh bukaan sliding, bisa 1 pintu ataupun 2 pintu. Nah, tapi ini dengan cara otomatis, nggak manual lagi. Terus Bapak Ibu, dari sliding door sendiri juga memiliki banyak tipe juga. Pertama, ini yang standar sliding door ya sama, dia hanya bisa sliding tapi secara otomatis. Lanjut ada curved sliding door. Ini curved sliding door ini Bapak Ibu, dia bisa untuk pintu yang melengkung, dia sliding tapi untuk pintu yang melengkung. Nah, ini contohnya. Lanjut Bapak Ibu, ini ada sliding door yang angular sliding door. Angular ini dia untuk pintu yang berada pada sudut siku 90%. Misalnya bangunan Bapak Ibu nih mau ngeletakkan pintu di sudut 90%, bisa menggunakan yang angular sliding door. Oke, kita lanjut ke teleskopik Bapak Ibu. Teleskopik sendiri ini dia pintu swing tapi dia tuh dibuka dengan satu arah. Jadi ini seperti ini. Teleskopik dia tuh bertumpuk di sebelah sisi satu sini Bapak Ibu. Nah, oke, habis itu kita ada yang breakout system. Breakout system ini dia hampir sama seperti dengan yang teleskopik tadi sistemnya, tapi kalau yang breakout system ini dia bisa slide ataupun swing. Jadi kalau misalnya ada darurat seperti kebakaran, dia tuh udah terbaca sensornya, jadi bisa langsung swing. Jadi biasanya kalau orang panik nih Bapak Ibu, ada kebakaran, dia tuh kan nggak mikir lagi tuh harus menunggu sensor, dia langsung membuka pintu dengan secara nggak sengaja gitu Bapak Ibu, secara spontan atau refleks. Terus Bapak Ibu, kita ada special design juga dari Tormax-nya sendiri. Nah, ini adalah landing door. Ini ada pintu miring. Ini biasanya untuk pintu yang didesain miring itu bangunannya. Nah, jadi ini pintu miringnya bisa seperti ini Bapak Ibu contohnya. Nih.
Nah itu disebut dengan landing door. Terus special design yang lainnya itu ada infloor. Nah Bapak Ibu bisa lihat infloor ini mesinnya itu ada di bawah. Nah apalagi di Indonesia nih rawan akan banjir. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan infloor ini di bagian pintu kayak lantai 2, lantai 3 yang menurut Bapak Ibu nggak bisa dijangkau oleh banjir. Nah itu juga clear ya Bapak Ibu, yang mesinnya juga ada di bawah. Terus ini adalah slide and roll. Jadi slide and roll ini Bapak Ibu bisa lihat sendiri, dia itu cara bukaannya, swing. Nah dia itu bisa satu daun pintu maupun 2 daun pintu. Terus yang on glass Bapak Ibu, on glass sendiri ini terlihat desainnya clear, terus minimalis juga, karena mesinnya itu berada di tempel gitu di kacanya seperti ini on glass Bapak Ibu. Dia bakal terdesain seperti clear juga, terus minimalis. Nah untuk special desainnya sendiri kita bisa tinggi sampai 10 meter dengan lebar 10 meter dengan berat 5 ton. Oke Bapak Ibu, kita lanjut. Ini ada special design dengan automatic roof. Ini automatic roof ini biasanya tuh disebut dengan pengganti atap juga. Ini biasa digunakan untuk pintu bukan pintu sih, kayak atap untuk di taman belakang gitu, bagus banget untuk langsung melihat pemandangan yang ada di taman luar. Nah ini juga ini sensornya juga bisa di setel untuk kecepatan penutupnya juga Bapak Ibu. Terus kita lanjut ke folding. Folding sendiri ini Bapak Ibu pasti udah lihat ya, folding ini dari pintu lipat, tapi ini secara otomatis Bapak Ibu. Nah sensornya itu juga berada di atas. Oke, bisa kita lanjut. Nah kita lanjut Bapak Ibu, ini special design juga ada, ini yang swing door. Nah ini tipe invisible juga. Terus Bapak Ibu kita lanjut ke pintu swing. Nah ini ada pintu swingnya juga, Bapak Ibu bisa lihat. Ini yang standar swing door ini biasa disebut dengan pintu hermetik nih Bapak Ibu. Oke, kita lanjut Bapak Ibu ya. Pintu hermetik ini biasanya digunakan untuk pintu rumah sakit. Terus ada yang special design juga. Nah ini yang untuk pintu tertingginya Bapak Ibu. Terus kita lanjut ke spesifikasi tabelnya. Nah, ada include aksesorisnya juga Bapak Ibu. Ini ada guide rail. Guide rail ini kayak aksesoris pada mesinnya juga. Terus ini ada optional aksesorisnya. Nah, ini ada yang push button. Terus ada yang touchless, ini bisa disentuh saja. Terus ada yang push button juga. Itu ada yang menggunakan kunci, ada kayak switch. Habis itu ada yang push switch menggunakan kaki. Oke Bapak Ibu, kita lanjut. Ada juga elbow. Terus dengan ada remote channelnya juga. Oke Bapak Ibu, apa sih yang membedakan Thermax itu, atau yang kita lihat dari pintu automatic door itu adalah kecepatan menutupnya. Nah di Thermax sendiri ini yang harus Bapak perhatiin, pertama dia itu kecepatan closing speednya itu 8 sampai 200 cm per second. Jadi itu kencang saat menutup pintunya Bapak Ibu. Oke, jadi di Thermax sendiri itu dia ada pintu automatic door dan juga ada MOT room. Untuk MOT itu adalah modern operating room. Dia juga ada pintu hermetik Bapak Ibu untuk pintu operasi di ruang operasi. Ini ada yang swing door, terus ada X-ray room juga. Terus dia aja yang teleskopik. Nah, yang seperti saya jelaskan tadi. Terus ada MOT-nya juga, ini sebagai pelapis. Terus ada inpatient room-nya juga Bapak Ibu. Jadi masih banyak yang lainnya. Terus kita masuk ke pintu, ada juga automatic door dengan merek Cooper. Nah kalau yang Thermax sendiri tadi itu kan dari Swiss. Nah dari automatic door Cooper ini itu dari Jerman. Jadi udah berbeda ya Bapak Ibu ya. Lalu di Cooper sendiri itu ada yang swing door ataupun swing door, sliding door maksud saya. Terus yang sliding door ini automatic door juga Bapak Ibu, hampir sama dengan Thermax sendiri. Tadi ini adalah sliding door yang itu udah sering banget kita lihat. Dia berbuka dengan sliding tapi dengan cara otomatis, memiliki sensor. Nah ini spesifikasi yang terdapat pada coupe juga. Lanjut, ini kita langsung ke pintu swing doornya Bapak Ibu. Nah swing doornya sendiri ini pintu otomatis, tapi ini swing, ini yang contoh dari 2 daun pintu swingnya. Terus ini sebagai contohnya juga Bapak Ibu, pintu
pintu swing dengan 2 daun pintu. Lanjut kita ada double swing door. Nah ini double swing door itu, ini yang double swing door tadi hampir sama dengan tadi yang memiliki 2 daun pintu. Terus ada yang single siding juga Bapak Ibu nih. Oke, kita sekarang lanjut ke referensinya. Ini referensi contoh dari pintu swing. Nah ini ada yang ada pintu yang kaca ataupun pintu kayu, bisa juga Bapak Ibu. Terus ada pintu hermetik juga. Kita lanjut ke, jadi di Coupe sendiri ada solution A100. Ini nih akses kontrol pintu yang menggunakan fingerprint. Nih Bapak Ibu, dia juga terbuat dari stainless steel. Jadi dia tuh kuat terus enggak anti karat juga. Terus Bapak Ibu, ini spesifikasi yang terdapat dari solution A100 juga ada nih, kayak tipenya, keterangan akses kontrolnya juga ada. Nah, Bapak Ibu, solution A100 ini biasanya digunakan untuk gudang atau pintu akses rumah sakit lainnya. Lanjut kita ke Coupe dengan aksesoris kontrol juga. Aksesoris kontrol juga ada nih fitur-fiturnya. Bapak Ibu bisa sendiri, ini yang fitur-fiturnya. Lanjut. Nih, di Coupe juga ada passbox Bapak Ibu. Passbox ini mungkin jarang Bapak Ibu lihat kalau misalnya ini biasanya sering dilihat pada ruangan operasi. Jadi passbox ini tempat pembuangan limbah setelah terjadinya operasi Bapak Ibu. Jadi biar ruangannya tetap steril, jadi dibuang melalui passbox. Terus Bapak Ibu, setelah passbox Coupe juga ada, ini ada scrub sink. Scrub sink ini biasanya untuk mencuci tangan setelah operasi, kan tidak bisa menyentuh apapun. Jadi dia itu tinggal diinjak aja atau menggunakan kaki, dia langsung keluar dengan airnya. Itu ada untuk tempat apanya juga Bapak Ibu, kayak sabunnya juga untuk mencuci tangan. Nah ini contoh dari scrub sink. Oke, mari kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Terus bukan hanya ada sliding door, dan juga ada passbox dan juga ada scrub sink. Oke Bapak Ibu, kita lanjut lagi ke merek PNM. PNM ini dia solution untuk pintu dan jendela. Jadi Bapak Ibu, nah di PNM ini juga untuk pintu dan jendela Bapak Ibu bisa lihat sendiri. Di sini ada folding glass. Nah folding glass itu ini adalah pintu. Biasanya ini untuk pintu kaca dengan namanya sendiri. Ini folding glass ini untuk pintu kaca. Dia ini seperti dilipat Bapak Ibu. Nih permukaannya. Nah folding glass ini biasanya cocok untuk pintu yang langsung jumpa dengan taman. Jadi nampak view dari luarnya. Terus Bapak Ibu, ini adalah contoh dari atau referensi dari pintunya sendiri. Nah, technical datanya sendiri nih, Bapak Ibu, ini ada technical data dari folding glass. Nah, Bapak Ibu sendiri bisa nih menggunakan dia nih spesifikasinya tuh ada handle, terus ada hinge-nya juga. Hinge-nya itu ada di bawah kaca ini Bapak Ibu, yang penyambungnya ini. Nih, itu namanya sebelah hinge-nya. Terus ada rollernya juga, dia ada memiliki roda. Jadi dia itu bisa disusun seperti ini Bapak Ibu. Terus dia ada penguncinya juga di bawah pintunya ini yang berada di daerah bawah. Terus dia memiliki clip seal juga Bapak Ibu. Nah, clip seal-nya itu yang berada di sini. Terus kita lanjut ke Variotech. Nah, Variotech sendiri stack and fold Variotech. Nah, stack and fold Variotech ini Bapak Ibu seperti ini contohnya. Dia itu untuk pintu kaca juga. Tapi dia tuh seperti pintu yang dilipat. Nah, seperti ini contohnya. Dia dilipat pada sisi sebelah sini. Nah, pintu lipatnya sendiri ini Bapak Ibu bisa gunakan untuk rumah pribadi. Terus ada sliding door juga. Sliding doornya juga ini kita ada menjual untuk rodanya. Ini sliding door railnya. Nah, seperti ini Bapak Ibu contohnya. Oke, dia tuh juga ada soft closernya. Jadi saat membuka dia itu tertutup dengan cara lembut, tidak langsung bertabrakan dengan dinding ataupun pintu lainnya. Oke Bapak Ibu, kita lanjut.
Shower kubikalnya sendiri Bapak Ibu seperti ini. Dia juga ada shower kubikal juga pada kupenya. Nah, ini spesifikasinya juga Bapak Ibu kan tadi sudah saya jelasin tentang yang pintu kaca. Nah, di sini juga ada shower kubikalnya juga Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Nah, ini banyak sekali sih project referensi dari PNM-nya sendiri. Ini contoh dari project referensinya juga. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, tadi kan kita sudah bahas untuk pintu automatic door nih Bapak Ibu. Nah, di PT Sas Lawang Sewu juga dia itu ada produk yang namanya panel channel. Ini medical system. Dia hanya menjual sistem untuk pintu-pintu yang berada di rumah sakit, tentunya kayak pintu operasi. Nah, Bapak Ibu pasti sudah tahu dong apa itu MOT. Nah, MOT sendiri itu ada memiliki nih perfect internal worknya Bapak Ibu. Jadi dia tuh ada 3 model untuk model operation theaternya itu. Nah, ini yang berlapis steel antibakteri, terus ini ada yang stainless steel. Jadi dia ini tidak mudah terbentur juga. Habis ini ada yang glass ini untuk kaca. Ada 3 model. Lanjut Bapak Ibu sendiri, kita di panel channel ini juga ada ceiling panel sistemnya juga. Dimana ini ada medical gas connection, ini untuk koneksi gas. Kalau misalnya di rumah sakit ada tuh medical connection gas, itu untuk menyambung gas dan alat langsung. Terus ada pump holder juga nih untuk tiangnya juga. Bapak Ibu pasti sering juga nengok tiang ini yang berada di rumah sakit, itu namanya pump holder atau pom. Terus ada electrical connection juga Bapak Ibu. Nih, ini electrical connectionnya ini untuk penyalur arus listrik. Nah, oke, kita lanjut. Di channel panel ini juga ada model operation room-nya atau produk portfolionya nih. Produk portfolionya ini ada pass box. Nah, untuk pembuangan limbah. Terus ada medical gas outlet untuk penyambung gas juga. Terus ada information panel, ini untuk pemberitahuan juga nih Bapak Ibu, panelnya ini informasi panel. Terus ada medical gas outlet. Ada surgical timer and lock. Surgical timer and lock ini untuk mengetahui suhu, jam, tanggal. Nah, di sini ini di surgical timer and lock juga. Terus ada warmer and cooler cabinet. Ini biasanya untuk penyimpanan seperti darah ataupun yang lainnya. Terus ada indikator light-nya juga. Ini ada lampu yang ada di luar, ini kayak pemberitahuan seperti jam atau pemberitahuan lainnya. Terus ada X-ray viewer juga. X-ray viewer ini untuk seperti kita ronsen itu bisa melihat hasilnya di X-ray viewer. Oke Bapak Ibu, kita lanjut ke UV lamp-nya juga. UV lamp ini biasanya berada di pintu rumah sakit, di dalam ruang operasi. UV lamp-nya seperti ini Bapak Ibu. Lampu yang berada di ruang operasi. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Di channel panel ini dia bukan hanya pass box saja. Terus nih saya jelasin lagi ya. Dia juga ada scrub sink sama dengan yang merek Kupe tadi. Ini nggak perlu dipegang diputar kerannya, tapi dia tuh menggunakan kaki nih Bapak Ibu. Jadi tangan tetap yang kotor itu nggak menyebar kemana-mana. Itulah ada scrub sink. Habis itu ini yang medical stroke cabinet tadi, ini untuk menyimpan barang atau alat-alat setelah operasi. Nih yang LED digital wall lock tadi itu ini seperti ini, ada waktunya, tanggal, habis itu ada temperatur suhunya. Nah, itu saja Bapak Ibu. Lanjut kita ke light box. Lighting box ini yang saya jelasin tadi, ini untuk lampu yang berada di ruang operasi. Terus ini surgical glass, ini information ini untuk penyambung gas, ini untuk penyambung gas itu. Terus ini untuk information panel nih, ini Bapak Ibu. Dia ini bisa untuk mematikan lampu kayak kita secara misalnya lampu pada ruang operasi itu kan banyak Bapak Ibu. Dia tuh hanya satu panel aja, dia tuh sudah bisa menekan banyak-banyak itu untuk lampu-lampu mana aja yang harus dimatiin. Oke Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke hermetic door system, auto door system. Nah, hermetic door sendiri bukan hanya ada di merek Kupe aja, di sini juga ada Bapak Ibu yang hermetic door juga. Ini channel panel. Ini contoh dari hermetic door. Ini yang single, yang ini ada double. Double itu dari daun pintunya. Nah, jadi Bapak Ibu nih, kalau misalnya
ada project untuk rumah sakit, bisa aja langsung hubungi kita juga akan bisa berikan sepaket ataupun satuannya. Terus bukan hanya hermetik yang satu daun pintu atau daun pintu, kita juga ada yang X-ray. X-ray-nya itu hermetic X-ray door juga kita ada. Terus untuk pintu ruang ICU juga kita ada Bapak Ibu. Contohnya seperti ini. Ini untuk pintu ruang ICU kita juga ada. Nah, kita juga ada aksesoris medikal lainnya juga Bapak Ibu. Seperti kayak pembukanya itu foot switch-nya itu menggunakan kaki, terus ada yang toes itu untuk disentuh, terus ada sensor juga, terus ada elbow juga. Jadi Bapak Ibu bisa milih gitu kan pintunya mau dibuka melalui apa, melalui sensor atau foot switch, itu bisa Bapak Ibu. Nah, jadi apapun yang Bapak Ibu, misalnya proyeknya untuk rumah sakit, kita ada untuk gedung-gedung kayak pusat pemeliharaan, kita juga ada pintu automatic door dan masih banyak lainnya Bapak Ibu. Nah, ini ada produk referensi juga. Ini untuk pintu hermetik Bapak Ibu. Nih, hermetic sliding door yang ini, yang hermetic sliding door double yang ini, nih yang X-ray seperti ini Bapak Ibu. Jadi pintu MOT ini dia sangat tertutup, sangat rapat. Jadi dia tuh, jadi kalau misalnya ada radiasi dari dalam, dia tuh nggak bisa keluar karena radiasi itu sangat berbahaya Bapak Ibu. Itulah kenapa pintu rumah sakit itu berbeda, apalagi untuk pintu ruang operasinya dengan pintu lainnya, ruang-ruang lainnya. Nih Bapak Ibu. Terus ini ada referensi untuk MOT, ini untuk pelapis nih ruangannya nih Bapak Ibu, didesain dengan secara bagus juga. Terus ada ini untuk yang informationnya tadi, nih Bapak Ibu bisa lihat sendiri. Nah, kalau misalnya nih Bapak Ibu masih kurang jelas atas presentasi saya pada video ini, Bapak Ibu bisa langsung menghubungi saya. Terus kita juga bisa memberikan spesifikasi juga apa yang digunakan untuk rumah sakit juga kita bisa. Oke Bapak Ibu, itu aja presentasi saya pada hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Selamat pagi.